Oke, halo Sobat Properti. Nah, kembali lagi di segmen kita, yang mana kita akan melakukan tanya jawab lagi bersama salah satu marketing di Gaziwara Properti ini. Jadi ada beberapa pertanyaan lagi nih yang lagi ditanyakan sama user-user tuh via Instagram, DM tuh, DM saya sama di TikTok juga di chat. Jadi tuh saya sudah rangkum nih, ada mungkin poinnya tuh ada dua pertanyaan utama. Langsung bisa masuk saya di pertanyaannya? Bisa. Oke. Jadi pertanyaannya tuh eh, kalau punya kredit itu bisa ngambil perumahan subsidi atau tidak? Tergantung. Tergantung dari mananya. Kalau pakai tali tergantung mati. Jadi kita harus lihat dulu berapa jumlah kreditnya dia. Toh. Jadi contohnya dia angsurannya 2 juta, 3 juta, 4 juta, itu kita harus lihat dulu berapa jumlah angsurannya gitu. Jadi kita tidak bisa langsung memvonis saya ada angsuran saya tidak bisa ambil rumah subsidi, tidak begitu ceritanya. Jadi kita harus lihat dulu. Kalau kita mau ambil rumah subsidi kita lihat dulu berapa jumlah kredit kita. Oh. Ya, contohnya saya punya kredit motor 1.200.000. Nah, ketika kita sudah lihat bahwa saya sudah tahu nih, saya punya kredit 1.200.000. Nah, kita harus lihat juga berapa pendapatan kita kan, gitu. Jadi di bank itu dia memberi 50% dari gaji untuk untuk angsuran. Angsuran. Ya, jadi gaji kita tuh dibagi dua sama bank. Untuk Bank Mandiri itu dia bagi dua, Bank BRI juga bagi dua, untuk Bank BTN itu bagi tiga. Bagaimana cara pembagiannya? Jadi ketika gaji kita itu jumlahnya contohnya standar lah UMP. Iya. Standar kita UMP 3.200.000. Nah, terus kita bagi dua dulu. Nah, kalau 3.200.000 bagi dua kan sekitar 1,6. Saya 1.600.000. 1.600.000. Toh. Kemudian nah 1.600.000 itu yang satunya itu untuk kebutuhan sehari-hari, yang satunya adalah untuk anggunan, untuk kredit. Untuk kredit kita. Nah, yang 1,5 ini kita kurangi dengan kredit kita 1.200.000 itu. Nah, otomatis kan sisanya jadi 400. Nah, kita lihat lagi angsuran perumahannya berapa per bulan. Nah, contohnya kayak macam 20 tahun itu kan 1.377.000. Untuk 15 tahun itu kan 1.635. Iya. Untuk 10 tahun 2.193. Nah, ketika kita sudah mengurangi dari kredit kita sebelumnya kan sisanya sekitar 400. Nah, masuk di 20 tahun pun 400 ini tidak bisa. Jadi tidak bisa. Tetap tidak bisa. Kalau gaji di atas UMP tadi kan Mas Didi bilang Standar kan 32 kan UMP kan. Kalau misalnya gajinya 5 juta lah. Nah, kalau gaji 5 juta, nah kita bagi dua lagi. Contohnya, saya ada tambahan-tambahan nih. Bisa sampai bonus. bisa sampai sekitar 5 juta atau 6 juta lebih gitu. Jadi kita bagi dua lagi kan, kalau 5 juta kita bagi dua jadinya 2.500.000. Nah, kita kurangi lagi 2.500.000 itu kita kurangi dengan angsuran kita 1.200.000. Jadi sekitar 103. Kira-kira masuk nggak di angsuran yang tadi? Angsuran 20 tahun masuk ya harusnya. Ya, tapi kurang sedikit. Kurang sedikit. Berarti kalau kita punya kredit 1.200.000 berarti minimal kita punya gaji adalah 5.500.000 atau 6 juta. Atau 6 juta. Nah, itu baru bisa kita pengajuan perumahan subsidi. Berarti itu kalau misalnya di bawah itu berarti bank tolak ya? Misal tadi UMP lah. Ya, bank tidak akan langsung tolak. Bank itu akan lihat dulu ada nggak income tambahan, seperti dia punya usaha. Kayak kios gitu Ya, mungkin. intinya ada pemasukan tambahan di luar dari gaji itu enggak gitu dilihat. Kalau ada kita gabungkan lagi namanya joint income. Digabungkan income-nya masuk enggak? Kalau tetap tidak masuk, ya otomatis pasti ditolak bank gitu. Karena secara income dianggap tidak mampu untuk pengajuan KPR gitu. Tapi jangan juga putus asa gitu kan. Intinya kita buka usaha baru, toh maksudnya selalu boleh. Kayak nanti tuh. Siap. Jadi intinya kalau kita punya kredit di atas 1 juta lebih, ya kita harus tahu berapa jumlah gaji yang harus kita miliki. Nah, gitu. Kan gaji standar kan UMP kan UMP gitu. 32 ya kalau di Sorong ya. Sekarang begini aja, kalau saya punya gaji 3.200.000. Gitu 200. Kemudian saya sudah ada angsuran motor 1.200.000. Toh? Iya. Nah, mungkin secara diri kita saya mampu kok bayar. Tapi kan kita nggak tahu nanti kan ke depannya. Mungkin kita sekarang mampu gitu. Kita nggak tahu ke depannya. Iya. Kadang-kadang aja kita angsuran motor 1.200.000 itu aja kadang-kadang kita ngap-ngapan juga. Iya, gitu. benar. Tapi saran baiknya saya adalah selesaikan dulu
kalau memang gajinya pas-pasan, selesaikan dulu aja kredit sebelumnya, gitu. Kalau memang bisa lunasi, kalau ada uang tuh baru ambil perumahan. Terus juga kalau jadi dari pemerintah, dari bank itu dari pemerintah itu memberi maksimal gaji untuk single itu 7.500.000. Jadi lebih dari 7.500.000 itu Tidak bisa. itu akan dialihkan ke komersil. Iya. Kalau single. Kalau single. Kalau udah Kalau menikah sudah menikah itu maksimal 10 juta. maksimal 10 juta. Iya, dari penghasilannya dia. Dari penghasilan dia. Ya, ada ini kita ngomongin soal komersil ya, masuk ke komersil nih. Ini juga ada pertanyaan ini kan, saya pernah ditanyakan sama saya punya tetangga nih. Dia ngambil komersil kan, terus dia mau ngambil subsidi, itu bisa nggak? Jadi kita harus tahu dulu perumahan subsidi itu konteksnya adalah untuk orang-orang yang belum sama sekali punya rumah. Makanya kenapa ketika kita mengambil perumahan subsidi itu kita diminta surat keterangan belum milik rumah. Jadi perumahan subsidi ini adalah untuk orang yang betul-betul tidak punya rumah dan pemerintah pengen bantu supaya dia punya rumah. Supaya punya rumah. Iya. Supaya dia tidak ngekos terus menerus, makanya dibantu sama pemerintah untuk memiliki rumah gitu. Nah, sedangkan kalau orang sudah ambil komersil, dia ambil subsidi itu tidak bisa. Karena dianggap karena komersil ini adalah untuk orang-orang yang kelas-kelas Menengah ke atas. menengah ke atas gitu loh. Sedangkan rumah subsidi ini kan untuk orang-orang yang menengah ke bawah gitu. Jadi kalau dia mau ambil dari komersil ke subsidi itu tidak bisa. Jadi sama saja kayak kita jatuh miskin. Iya, Memang nggak bisa berarti. nggak bisa. Kayak kok sudah dari atas jatuh miskin itu nggak bisa. Kan secara image juga kan merugikan. Iya, benar juga, sekali. kan? Ya, betul. Gitu. Anda sudah bisa ambil komersil terus mau ambil Sama subsidi kan? subsidi kan. Ya. Nanti dibicarain Itu sama secara- tetangga lagi kan. Ini orang mampu kok ngambil subsidi. Bisa aja begitu. Sama ketika kita sudah punya rumah juga, tuh kayak macam kita punya sertifikat begitu yang pernah diajukan ke bank. Misalkan ada juga orang gitu, dia pinjaman dana, kemudian sertifikatnya, Menggadai, ya, menggadaikan ya, sertifikat. sertifikat rumahnya dulu mungkin, ya mungkin baru lunas sekitar tiga tahunan atau 2 tahunan itu juga tidak bisa. Oh, tidak Dia- bisa. Dia teranggap dia punya rumah. Tapi kalau dia punya sertifikat itu gimana ya? Saya mau jelaskan apa ya? Saya lupa lagi. Nanti cut. Ya, siap. Jadi pada dasarnya itu kalau kita dari komersil ke subsidi itu tidak bisa. Komersil ke subsidi tidak bisa. Kalau subsidi ke komersil kebalikan nih. Nah, kalau subsidi ke komersil itu bisa. Bisa. Ya, jadi kan naik kelas. Naik. Oh iya benar. kelas, toh. Kalau turun nggak bisa, Ya, naik bisa. naik bisa. Dimanapun begitu. Nah ini ada lagi nih pertanyaan ini kan. Ya. Jadi nih ada satu user nih. Kita ini misalkan ada satu user nih. Dia ngambil subsidi. Nyicil 15 tahun atau 20 tahun lah. Sambil di dalam rentan waktu cicilan tersebut, dia ngambil perumahan lagi. Perumahan komersil. Itu bisa nggak jalan bersamaan? Bisa. Bisa. Jadi tergantung juga kita lihat income-nya lagi kayak tadi yang di pertanyaan di awal. Iya betul, tergantung income. Mampu nggak lunasin, mampu nggak bayar cicilannya? Jadi kan seperti itu. Kita lihat lagi kembali ke pertanyaan awal. Saya punya kredit rumah. Iya, Saya mau iya. ambil komersil. Iya. Tapi gaji saya di atas, kalau gaji saya di atas 10 juta lebih, nggak masalah kan gitu. Mungkin waktu dia ngambil subsidi itu mungkin gajinya mungkin masih UMP. Iya, kan terus naik dia kelas. Naik Iya. terus dia mungkin naik jabatan. Berjalan 5 tahun, Iya. nah gajinya sudah 20 juta. sudah 10 juta lebih. Kemudian dia mau ambil komersil untuk dirinya, nanti subsidi untuk anaknya itu kan bisa gitu. Jadi Bisa berarti. bisa. Yang penting kita lihat lagi secara income. Kalau income-nya masuk, tetap masuk. Jadi kredit itu tidak akan harus merubah faktor bisa dan tidaknya kita ambil KPR kan. Intinya kembali lagi dari pendapatan kita gitu loh. Jadi kita juga jangan terlalu memaksakan sesuatu. Kalau memang kita mampu, ya mampu, tidak ya kalau tidak. enggak, Ya. jangan terlalu Jangan dipaksakan. ya. Jangan karena kita tidak mampu, gajinya sudah standar, gaji di bawah UMP, Baru ambil rumah. tapi memaksakan untuk memiliki kredit yang banyak. Nggak Gitu. bisa. Saya juga tidak menyarankan itu karena kita tidak tahu jangka panjang ke depan. Kita mengambil rumah itu kita harus pikirkan jangka panjang ke depan. Gitu. Jangan asal wah ini murah nih rumah, ambillah. Wah ini murah nih, ambillah. Tidak gitu konsepnya. Jadi kita harus mengambil rumah itu harus dipikirkan baik-baik karena jangka panjang. Karena kalau sudah satu kali ambil perumahan subsidi,
sudah tidak bisa ambil perumahan lagi gitu. Karena perumahan subsidi itu satu rumah untuk satu orang bagi yang single dan satu rumah untuk satu keluarga untuk yang sudah menikah. Oh, jadi orang yang sudah menikah nih suami istri, mereka nggak bisa ngambil dua perumahan subsidi? Nggak bisa. Jadi itu hitungannya satu. Iya. Kecuali kalau belum nikah, misalnya nih, saya mau ngambil perumahan subsidi, terus calon istriku lagi yang ngambil perumahan subsidi, tapi kita belum nikah, bisa begitu? Bisa. Oh. Jadi perumahan subsidi kan hanya diperuntukkan satu rumah untuk satu orang dan satu rumah untuk satu keluarga untuk yang sudah menikah itu. Enggak. Kalau gini deh pertanyaannya, dia ngambil perumahan, dia udah nikah nih, ngambil perumahan subsidi. Terus dia punya anak dewasa sudah besar, anaknya itu bisa ambil perumahan subsidi lagi nggak? Bisa. Oh bisa, kalau anak bisa. Iya. Karena anaknya nanti otomatis sudah pisah dari kartu keluarga orang tuanya. Yang nggak bisa itu kan suami istri. Kenapa? Karena waktu mereka pengajuan itu tanda tangan bersama di perumahan itu. Jadi di sertifikat itu juga haknya sama antara suami dan istri. Oh, dia punya persyaratan memang ada ya? Iya. Jadi ketika sudah menikah kan, jadi ketika kau sudah menikah, kau ambil rumah subsidi, jadi yang ambil bukan kamu saja, walaupun namamu yang dipakai, tapi istrimu juga tetap masuk di situ kan, sebagai persetujuan dia gitu loh. Jadi istrimu tetap terdata juga telah mengambil perumahan subsidi. Pada kemarin kejadian juga itu, saya punya user. Ini dia pernah menikah dengan suami pertamanya. Menikah yang suami pertamanya ya. Dengan suami pertamanya, dia ambil perumahan subsidi. Tapi atas nama suaminya. Kemudian berjalan waktu mereka bercerai. Nah, istri ini nikah lagi dengan laki-laki lain. Di laki-laki lain ini dia belum pernah sama sekali ambil KPR. Laki-laki yang mana nih dari suami barunya nih? Iya, dari suami barunya. Sedangkan istrinya ini hanya sebagai pasangan yang mengetahui suami pertamanya mengambil KPR. Kemudian diajukan sama kita. Nah, setelah diajukan ternyata tetap tidak bisa. Karena istrinya pernah terdata pernah mengambil perumahan subsidi sebelumnya. Gitu. Jadi ya saran saya sebelum menikah cek dulu. Kalau nikah dengan yang sudah pernah menikah sebelumnya cek dulu. Sudah pernah ambil perumahan subsidi dengan suami lamanya belum? Nah, kalau sudah berarti sabar dulu. Kita ambil rumah dulu baru kita nikah. jadi begitu. Harus dicek dulu semuanya ya. Bisa juga dia mau ambil setelah menikah mau ambil perumahan subsidi juga bisa. Tapi syaratnya satu, harus cerai. Cerai dulu, ambil perumahan, nikah lagi. Tapi jangan ditiru, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu life hack yang aneh menurut saya ya. Jadi ya itu kalau mau mengambil perumahan, setidaknya dipikir dulu baik-baik. Masalahnya ini buat jangka panjang ya teman-teman. Bisa juga untuk investasi jangka panjang kan. Kadang-kadang ya itu. Jangan karena murah terus ambil. Ini murah nih, DP-nya cuma 3.500.000, ini murah nih cuma 8 juta nih. Murah nih cuma 10 juta ambil. Tidak. Lihat juga situasi dan lingkungan kondisinya, lihat juga faktor kedepannya seperti apa, jangka panjang kedepannya tuh. Kemudian ya kita harus fleksibel lah kalau mencari rumah itu, karena rumah itu bukan kayak motor yang hanya dipakai dan kadang dipakai kadang tidak. Kalau rumah itu kan tiap hari kita tinggalin, tiap hari kita bangun tidur di situ, memberi naungan kan. Gitu. Jadi harus dipikirkan baik-baik ya. Mau tambah mahal-mahal sedikit nggak masalah kalau memang memberi kenyamanan fasilitasnya kan. Jadi ya itu. Mending ambil KPR komersil lah pusing. Jadi ambil KPR walaupun dia agak mahal tapi setidaknya secara fasilitas, kekuatan bangunan, terus dia punya lingkungan pasti itu sudah dijamin gitu. Karena pasti ada harga, ada barang. Jadi kalau kita ambil rumah subsidi ya jangan berharap lebih gitu loh. Kadang-kadang kan ada orang berharap, ini rumahnya kayak gini. Ya ini kok subsidi kan, barang bantuan kan gitu. Pemerintah hanya bisa membantu segitu. Kalau subsidi tuh dia punya harga tuh sekarang berapa sih kalau case-nya? Kalau subsidi itu untuk 2000 ini belum ada perubahan harga. Oh bisa ada perubahan harga kayak gitu? Subsidi itu kan tahun-tahun sebelumnya itu dari tahun 2016 itu kan sekitar 167 jutaan. Sekarang sudah di angka 219 jutaan. Ini pun nanti akan naik di atas 235 jutaan. Ini seharusnya bulan di pertengahan bulan ini, tahun ini. Tapi entah kenapa dari pemerintah belum kasih naik. Mungkin entah akhir tahun ini atau mereka mau habiskan kuota subsidinya dulu baru mereka naikkan tuh. Jadi ya itu. Perumahan subsidi itu tidak harganya ya setiap tahun naik mengikuti
harga tanah juga yang Tapi kalau harga naik itu, udah punya angsuran per bulan tetap sama, stabil. angsurannya tetap naik lah, mengikuti Oh, harga tetap naik, rumah ya. mengikuti. Limit pinjaman kita kan naik ya, kita pasti angsurannya naik. Angsuran yang sudah ngambil nih? Angsuran Kalau yang sudah ngambil ya tidak. tidak tetap stabil gitu tetap aja? stabil. Yang Oh. sudah ambil sudah, tapi kalau yang baru itu pasti dia akan ikut harga baru. Hmm. Gitu. Angsur kalau di perkiraan itu nanti di harga baru itu 235 juta itu ambil perumahan subsidi sekarang belum naik. Tuh. Jadi saran dari Mas Dendi ini ngambil perumahan subsidi mulai dari sekarang sebelum harga tersebut menjadi naik. Tuh. Tapi kalau merasa kita gajinya besar ya ambil komersil aja. Komersil Ya, aja. supaya sudah ada fasilitas lengkapnya, keamanannya terjaga, sudah ada security dan segala macam tuh. Nah, kebetulan kita ada bangun perumahan komersil di Aiman, lebih dekat alun-alun juga nih. Siapa tahu kalian ingin, nah, bisa kontak beliau atau tidak DM di Instagram Gazi Mara Properti kan. Nanti kita langsung antar, kita langsung kasih tunjuk, semuanya lengkap deh. Baru perumahan ini juga ya itu sudah dekat kantor polisi, Dekat alun-alun. dekat alun-alun, bisa tidak jauh dari keramaian, Iya, kompleksnya aman. Bah, bebas banjir dan segala banjir, macam. mantap sekali. Dan ini tuh unitnya terbatas sama teman-teman. Cuma berapa? 16 unit. 16 unit. Jadi siapa cepat dia dapat. Di perumahan ini juga sudah disediakan tamannya. Jadi di rumah masing-masing. Ada taman di depan, taman di dalam, sama taman di samping. Di samping. 2 Jadi sudah kamar pula. Perumahan elit. Perumahan elit banget ini. Walaupun kita gajinya sulit, tapi perumahan harus elit. Elit. Itu dia pesan dari beliau. Oke, mungkin segitu saja ya konten untuk hari ini. Oke. Oke, terima kasih Mas Dendi atas waktunya yang sudah membantu menjawab pertanyaan ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye.